The ministry, the Indonesian cabinet and ministry pembongkaran ini tidak boleh sebenarnya dilakukan secara sepihak, terlebih jika legalitas suatu usaha sudah diurus dengan sah. Pembongkaran sepihak bisa menjadi sebuah presiden buruk bagi iklim investasi atau berusaha di Indonesia. Namun, kami juga menghimbau destinasi wisata untuk selalu mematuhi aturan yang berlaku. Dan Kementerian Pariwisata juga mendorong adanya evaluasi yang lebih baik dalam pengawasan dan pemantauan terhadap pembangunan wisata yang berada di kawasan sensitif seperti kawasan hutan dan konservasi. Orang ini menteri terkaya nomor 1 di Kabinet Merah Putih. Widianti Putri Wardana merupakan pengusaha dan politisi Indonesia yang menjabat sebagai Menteri Pariwisata menggantikan Bapak Sandiaga Uno. Beliau merupakan putri dari konglomerat Wiwoho Basuki Cokronigoro, pendiri Teladan Group. Awalnya, Bu Widi menempuh pendidikan di Universitas Pepperdine dan meraih gelar sarjana sains di bidang administrasi bisnis. Sebelum terjun ke dunia politik, Bu Widi menjabat sebagai direktur di PT Teladan Prima Agro, salah satu pemain utama di bidang agribisnis, dan kemudian menjadi komisaris perusahaan tersebut sejak tahun 2021. Bu Widi kemudian ditunjuk Pak Prabowo sebagai Menteri Pariwisata pada Oktober lalu. Menurut LHKPN yang baru dilaporkan, kekayaan Bu Widianti mencapai 5,4 triliun, menjadikannya Menteri terkaya dalam Kabinet Merah Putih. Mayoritas sumber kekayaannya berasal dari surat berharga. Sebagai Menteri Pariwisata, Bu Widi memiliki beberapa program kerja prioritas seperti Tourism 5.0 yang mengintegrasikan teknologi digital dengan pengalaman wisata untuk meningkatkan daya tarik destinasi Indonesia di mata wisatawan domestik dan internasional. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari Ibu Pariwisata ini ya? Widianti Putri Wardana, Menteri Pariwisata Indonesia sejak 2024, memiliki kekayaan 5,4 triliun rupiah, lebih besar dibanding Presiden Prabowo Subianto. Sebagian besar berasal dari surat berharga, tanah, bangunan, dan kendaraan, dan ia kini fokus mengembangkan pariwisata melalui program Tourism 5.0. Tarian pacu jalur ini tiba-tiba viral dan mendunia. Tapi saat mau diakui Malaysia, justru Menteri Pariwisata diam saja. Padahal tradisi ini punya kita tepatnya dari Riau sejak abad 17, di mana orang-orang gotong royong untuk mendayung perahu di Sungai Kuantan. Uniknya di depan perahu ada penari cilik dengan gerakan yang khas yang bikin trending di medsos. Anehnya pas viral-viralnya, tapi momentum ini nggak dimanfaatkan untuk memperkenalkan budaya Indonesia karena menterinya lemot. Ternyata Bu Widianti Putri habis kena semprot di DPR karena pas rapat jawabannya selalu ragu-ragu pas ditanya. Pakai mic ibu ini resmi rapatnya nih direkam ibu. Udah lama nih jadi menteri. Biasanya ibu percaya aja ini bener gitu loh. Jadi saya percaya bahwa ibu bener walaupun sebetulnya salah. Dia juga suka menoleh kanan kiri sambil senyum-senyum, bahkan banyak yang bilang plonga-plongo. Saya pikirnya 700 miliar. Lihat kiri kanan, sebetulnya yang kiri kanan ini nggak perlu ini kalau Pak Ses minta itu. Menurutku sih bukan plonga-plongo ya, tapi lambat berpikir. Anehnya meskipun katanya asli lulusan Amerika, tapi bahasa Inggrisnya kurang lancar dan nggak bisa kalau nggak lihat naskah pidato. So I understand that the ministry, the Indonesian cabinet and ministry. Menurut kalian kelebihan menteri ini apa ya selain jadi menteri terkaya? Next kita review menteri apa lagi ya, follow dulu nanti aku lanjutin. Yuk guys, kita balik lagi ke segmen terkait infonya Bu Menteri yang mandinya pakai air galon guys ya. Nah, Menteri Pariwisata lulusan Amerika Serikat, wow keren. Minta disediakan air galon buat mandi dan gagal berbahasa Inggris di public speaking guys. Waduh, katanya lulusan Amerika, tapi ya sudahlah, kita lihat berita di mana-mana guys ya. Menteri Pariwisata dikabarkan mandi pakai air galon. Prilly Latukonsina beri sindiran pedas. Kabar Menteri Pariwisata Widianti itu heboh setelah disebut minta air galon khusus saat kunjungan ke Labuan Bajo. Prilly menyoroti hal ini lewat komentar di Instagram. Bentar, Bu Menteri pernah nggak sih ngerasain langsung serunya nyemplung di danau asik, trekking hutan, atau driving bareng peneliti karang? Soalnya pariwisata itu bukan cuma soal data dan laporan, tapi soal rasa dan pengalaman ya, benar juga sih. Biar tahu rasanya jadi traveler di negeri sendiri, bukan sekedar penaparan di podium dan promosinya cuma jadi jargon ya. Wah benar juga ya, ini sindiran dari Prilly ya, Latusonsina ya.
Wakanda Talks menegaskan pariwisata harus dirasakan langsung, bukan cuma lewat data, dan menyarankan Widianti ikut trekking hutan atau diving bareng penelitian karang. So I understand that Nah, ini dia ngomongnya belabotan pakai bahasa Inggris. the ministry, Ini sih the Indonesian cabinet and ministry, industry. Aduh, pusing gue cina ada. Sosok Widianti Putri, Menteri Pariwisata, Nah, kunjungan ke daerah Menteri Pariwisata mandi air galon, air pakai air sumur, galon untuk mandi, Aikot. kaya raya. Sosok Menteri Pariwisata, Widianti Putri Wardana. Widianti Putri Wardana menjadi perhatian publik setelah namanya terseret dalam sebuah isu. Ia mendadak viral di jagat maya usai muncul tudingan tidak biasa. Muncul dugaan bahwa dirinya meminta air galon bukan untuk diminum. Air galon untuk digunakan sebagai air mandi ketika kunjungan kerja ke daerah. Isu ini mencuat setelah sebuah unggahan dari akun media sosial populer Makassar_info ramai diperbincangkan dan dibagikan ulang warganet. Dalam unggahan tersebut, seorang netizen yang mengaku sebagai pegawai di lingkungan Kementerian Pariwisata melontarkan keluhan mengenai kebiasaan sang menteri yang dianggap sering membuat permintaan menyulitkan setiap kali hendak melakukan perjalanan dinas. Netizen itu bahkan menuliskan bahwa di bawah kepemimpinan Widianti, sejumlah acara resmi Kementerian Pariwisata disebut-sebut berjalan tidak profesional dan kerap menimbulkan masalah. Lebih jauh lagi, dalam satu kunjungan ke Labuan Bajo, Widianti disebut meminta panitia menyiapkan air galon dalam jumlah tertentu, bukan untuk kebutuhan konsumsi, melainkan benar-benar untuk dipakai mandi. Kalau beliau ke pelosok seperti Bajo, beliau minta siapin air galon buat mandi, ungkap sumber tersebut dalam pernyataan yang kembali memperkeruh suasana. Kabar tersebut pun langsung menyebar dengan cepat dan memicu reaksi beragam dari warganet yang menyoroti gaya hidup sang menteri. Widianti Putri Wardana disebut sebagai menteri terkaya di kabinet Prabowo Subianto. Hartanya mencapai 5,4 triliun rupiah, dia pun lahir dari keluarga pengusaha sukses. Orang tuanya bernama Wiwoho Basuki Cokronegoro dan Kartika Basuki. Ayah Widianti Putri Wardana pernah tercatat dalam daftar 100 orang terkaya di Indonesia versi majalah Globe Asia pada tahun 2007, dilansir Kompas. Sementara sang ibu, Kartika Basuki merupakan mantan sprinter nasional pada 1960-an. Widianti Putri Wardana lahir pada tanggal 8 Desember 1970 di Singapura. Ia sempat menempuh pendidikan di Universitas Pepperdine pada tahun 1993 dan meraih gelar sarjana sains pada jurusan administrasi bisnis. Ia menjabat di PT Teladan Aprima Agro sebagai direktur dari 2012 hingga 2021 dan sebagai komisaris sejak 2021. Selain itu, ia menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Yayasan Jantung Indonesia, YJI, untuk periode 2018 hingga 2024. Widianti Putri Wardana juga menjabat sebagai Ketua Yayasan Teladan Utama dan Dewan Pengawas Yayasan Kaula Madani. Ia dilantik pada tanggal 21 Oktober 2024 sebagai Menteri Pariwisata Indonesia dalam Kabinet Merah Putih. Suaminya adalah seorang pengusaha sukses bernama Wisnu Wardana. Waduh. Ada seorang menteri pariwisata yang katanya pergi ke pelosok harus minta air galon dulu buat mandi. Ya beginilah kalau misalnya jadi menteri cuma modal kaya sama pinter doang. Tapi pengalaman yang menjadi rakyat itu tuh minim banget. Alias gak relate lah sama apa yang dirasain sama masyarakat. Ya sebenarnya sih gak salah juga kalau ibu menteri kita yang cantik kayak gitu kan, yang terhormat mandinya pakai air galon. Karena mungkin aja kulitnya sensitif atau kulitnya takut rusak gitu ya. Tapi masalahnya konsep demokrasi itu kan rakyat itu adalah rajanya. Jadi ya harusnya ini pemerintah kalau misalnya mau pakai air galon buat mandi ya at least masyarakatnya juga pakai air bersih juga buat mandi. Waduh. Congratulations Tatiana, Mama Papa sangat bangga Asik. Nah, ini video tentang kelulusan anaknya ya. sama kamu. Sudah selesai masternya di SIPA dan CBS. We're so proud. I love you so much. Thank you, Mom, for all your encouragement and support throughout the years, and Papa as well. I'm very proud that I'm able to stand here today in front of you as a graduate of Columbia University. I'm just happy that I have you as an example throughout my life. As a strong woman, you're able to be an example for me and my sister. I'm very happy to be here tonight. I'm so proud of you, Tatiana. Oh, kan. Nah, ini Prilly Latukonsina ya, sindir Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana usai ramai mandi air galon saat dinas, guys ya. Ini tadi yang sudah aku bacakan. The ministry, the Indonesian
Cabinet and Ministry pembongkaran ini tidak boleh sebenarnya dilakukan Ministry udah pakai bahasa Indonesia aja lah, secara ministry sepihak. Terlebih jika legalitas suatu usaha sudah diurus dengan sah. Pembongkaran sepihak bisa menjadi sebuah presiden buruk bagi iklim investasi atau berusaha di Indonesia. Namun, kami juga menghimbau destinasi wisata untuk selalu mematuhi aturan yang berlaku. Dan Kementerian Pariwisata juga mendorong adanya evaluasi yang lebih baik dalam pengawasan dan pemantauan terhadap pembangunan wisata yang berada di kawasan sensitif seperti kawasan hutan dan konservasi. Waduh, ini public speakingnya gimana sih Pak Tuai, kritikan warganet gitu guys ya. Nah, menurut pendapat kalian sendiri gimana terkait Ibu Menteri Pariwisata Widianti ini guys, yang terkait ya tadi public speakingnya yang pakai bahasa Inggrisnya belepotan padahal lulusan Amerika gitu ya. Dan tadi juga terkait infonya dia harus pakai mandi air galon. Nah, ini aku nggak tahu benar apa enggak, belum ada klarifikasi langsung dari Ibu Widianti ini guys ya. Nah, kalian sendiri gimana, ada kritikan buat ibu ini, bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Sehat-sehat selalu buat kalian. See you guys.